Salam sejahtera bagi kamu semua. Bagaimana kabar? Bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini di Sara Palitanda untuk merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sampai hari ini Tuhan terus menolong kehidupan kami dengan segala peristiwa suka duka yang boleh kami jalani. Kami mohon Tuhan terus menopang, menolong kami sehingga segala perjalanan hidup kami boleh kami jalani dengan penuh sukacita, limpah syukur atas segala peristiwa hidup yang Tuhan perkenankan. Kami bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini di Sara Palitanda untuk merenungkan sabda. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-31, sabda Tuhan berkata demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, firman Tuhan. Allahku dahsyat, itu tema perenungan kita pada hari ini. Allahku dahsyat, lalu kita apa? Kalau Allah kita dahsyat, kita apa? Kita bisa mengatakan kita luar biasa. Kata-kata atau kalimat luar biasa itu kan adalah kalimat yang umumnya kita gunakan kalau misalnya lagi ada kegiatan yang dilakukan lalu sebagian besar pesertanya ngantuk. Kadang-kadang ada kegiatan ice breaking lalu kemudian kata kita hebat, kita luar biasa. Itu biasa menjadi semacam penggugah atau pengusir sementara ngantuk. Kalau misalnya kita lagi ngantuk mengikuti atau jenuh mengikuti sebuah kegiatan. Allahku dahsyat, kita luar biasa. Atau kalau tidak luar biasa ya mungkin kita biasa di luar. Bisa juga begitu. Saya lalu mengingat sebuah kisah seorang bapak yang naik mobil. Lalu ketika mobil lagi berjalan, bapak ini kemudian merasa kebelet, ingin buang hajat atau istilahnya itu BAB. Nah, dia lalu meminta Pak sopir ini untuk mampir di SPBU atau di salah satu tempat lain yang kemudian bisa menjadi tempat untuk menunaikan panggilan alamnya. Ada 2-3 kali bapak ini menyampaikan kepada Pak sopir, tolong Pak, berhenti dulu, saya sudah sangat tidak tahan ini. Saya sudah sangat ingin kebelet ini, buang air besar. Tapi kemudian setiap dia mengatakan begitu, Pak sopir hanya menjawab, tidak ada itu. Itu hanya perasaannya bapak saja. Kalau lagi ingin menunaikan panggilan alamnya, ya dengan sangat terpaksa karena dia sudah tidak tahan, sang bapak ini kemudian menunaikan panggilan alamnya atau buang air besar di atas mobil. Ngeri juga, tapi ya itu dengan terpaksa dia lakukan karena dia sudah tidak bisa tahan. Lalu mobil ini berjalan, lalu tiba-tiba seisi mobil itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seisi mobil itu dipenuhi dengan bau yang sangat menyengat dan sangat tidak enak dan sudah tidak mampu ditahan ini baunya. Dengan spontan Pak sopir berkomentar, aduh, adakah di antara kita penumpang yang di atas mobil ini
lagi buang air besar di atas mobil. Lalu kemudian dengan cepatnya sang bapak yang tadi buang hajat di atas mobil mengatakan, tidak, itu hanya perasaannya Pak sopir saja jika ada yang lagi buang air besar. Satu sama ya. Nah, itu kisah sederhana sebenarnya, dan kita bisa masuk dari mana saja untuk menganalisa cerita itu. Tapi saya masuk pada sisi yang sangat sederhana, yakni hanya untuk menahan panggilan alam saja, untuk menahan rasa ingin buang air besar saja, ternyata manusia itu tidak punya kekuatan, lemah, padahal hanya untuk menahan itu saja. Dan berbahaya bagi kesehatan kan jika untuk selalu mau menahan. Pun dengan menahan aroma bau yang tidak diinginkan, aroma bau busuk yang menyengat itu, juga manusia tidak punya kekuatan untuk menahannya. Tidak bisa. Itu hal sederhana saja kan, kita tahu bersama bahwa dalam banyak hal sebenarnya hal sederhana itu pun kita tidak bisa melakukannya. Menahan buang air besar mana bisa, menahan untuk buang air kecil juga mana bisa, itu bisa menjadi batu ginjal kan. Nah, semua kita yang hadir hari ini, yang bersama-sama menjadi peserta pendengar renungan hari ini, kita tahu bersama Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa di tengah-tengah kuasa kita yang tidak ada sebenarnya. Hal sederhana loh tadi yang saya katakan itu, Tuhan itu maha kuasa, kita paham itu bersama. Kita hanya merasa bisa, tapi tidak maha kuasa. Jadi Tuhan maha kuasa, kita merasa bisa, tapi tidak maha kuasa. Meskipun lebih sering kita merasa sok berkuasa, padahal sebenarnya biasa saja. Kan kadang-kadang itu yang terjadi. Hanya mereka yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi misalnya, yang disebut mahasiswa. Mahasiswa dan maha kuasa sama-sama ada mahanya, kira-kira begitu. Meskipun mahasiswa itu kadang-kadang menjadi maha susah, tapi semoga tidak ada mahasiswa yang menjadi maha sisa. Tanganlah seperti itu. Tapi prinsipnya adalah semua itu terbatas dalam banyak hal. Bayangkan ya, menahan hal sederhana saja kita tidak punya kekuatan dan kuasa untuk menolaknya. Misalnya kita tidak punya kekuatan dan menahan lapar misalnya. Coba kalau kita mau selalu menahan lapar, tidak lama itu kita sakit. Paling tidak kita kena sakit mah, orang bilang begitu. Itu biasa dibuktikan oleh mereka-mereka yang lagi diet. Jika kami ini bukan mak diet tapi mak pediat, kata orang Toraja. Mana bisa kita menahan haus? 5 jam saja kita misalnya tidak minum, itu bisa melahirkan dehidrasi dan berbahaya untuk tubuh kita kan, itu sangat berbahaya. Menahan amarah misalnya, kadang-kadang bisa, tapi lebih banyak tidak. Menahan kecewa, menahan kesedihan, sulitnya minta ampun. Menahan cinta, kira-kira gitu kita bisa makan hati. Apalagi jika yang dicintai itu sudah mencintai orang lain, itu tinggal mengusap-usap kening saja. Sabar kok hati, kira-kira gitu. Belum lagi kita bicara hal yang lebih besar, menahan bencana. Mana kita punya kekuatan untuk menahan bencana? Mana kita punya kuasa untuk menolak bala misalnya? Tidak ada. Menahan hujan yang mau turun saja harus pakai payung, harus pakai mantel. Katanya ada begitu banyak orang Toraja yang bisa membuat hujan itu batal turun atau beralih. Saya tidak tahu, saya tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi orang Toraja belum pernah punya kekuatan untuk mengatakan mendatangkan hujan. Atau kalau selama kemarau berkepanjangan, ada orang yang bisa membuat hujan datang. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kuasa untuk hal-hal seperti itu. Menahan panas saja kita butuh AC kan? Menahan gempa, memprediksi gempa saja kita tidak mampu. Dan banyak hal lain. Belum lagi kalau kita bicara soal penyakit. Menahan corona, repotnya minta ampun. Syukur-syukur sekarang proses vaksin sudah mulai berjalan. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi dalam berbagai penyakit-penyakit yang lain, kalau sudah mau datang, melekat dan menghampiri diri kita, menghampiri hidup kita, siapa yang bisa menolaknya? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Jadi kekuatan, kuasa yang ada pada kita untuk berhadapan dengan banyak kekuatan-kekuatan yang lain yang kita miliki sebenarnya bukan kuasa untuk menolak atau menghilangkan. Paling tidak yang kita punya adalah kekuatan untuk beradaptasi atau meminimalisir dampak buruk dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman yang ada. Penyakit misalnya repotnya minta ampun. Kalau corona itu tidak bisa kemudian kita antisipasi dengan baik, bagi banyak orang itu memang menjadi masalah. Kalau corona menjadi masalah, kalau corona baik bagi orang Toraja, itu hal yang menyenangkan ya. Yesus bilang begini, menambah sehasta atau 45 cm saja dari hidup kita tidak mampu lakukan, apalagi menambah banyak. Jadi
Sekali lagi yang saya tekankan adalah kalau kita merasa berkuasa, itu sebenarnya hanya perasaan saja. Kita sebenarnya dalam banyak hal tak punya kuasa. Yang kita punya adalah kekuatan sekedar untuk meminimalisir atau paling tidak beradaptasi. Integas. Allah maha kuasa dan maha dahsyat sebenarnya. Kalau kita mau mengatakan realita di balik kehidupan kita sendiri, tidak ada yang bisa memungkiri hal tersebut. Allah itu maha kuasa dan maha dahsyat. Kita tidak bisa bersembunyi jika Allah memang maha kuasa dan dahsyat. Cuman yang sering adalah mungkin kita pura-pura menutup mata jika Allah itu memang dahsyat dan maha kuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, bayangkan ketika Yesaya mengeluarkan sebuah kritiknya yang hebat, yaitu 21 kalau kita membaca itu, 27 dan 28. Saudara-saudara bisa membaca catatan kritik dari Yesaya di 3 titik itu. Luar biasa sekali kritiknya. Ayat yang lain itu kan kalau kita menganalisanya sebenarnya menjadi penjelasan utama dari beberapa catatan kritik Yesaya pada umat Israel yang ada di pembuangan, yang lelah, capek menunggu kenapa Tuhan belum bertindak atas apa yang mereka alami. Seolah-olah Allah lama sekali. Makanya kalau misalnya kita membaca 21, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Apa itu? Ungkapan-ungkapan yang seolah-olah diulang-ulang oleh Yesaya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Diberitahukan? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Kalau kita memperhatikan berikutnya, tidakkah kamu tahu jika Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang dan yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman? Karena ayat 22 ini kita tidak lagi bicara soal ilmu bumi ya. Ini hanya penggambaran dari apa yang ingin dinyatakan oleh Yesaya pada Israel di pembuangan. Kamu ini hanya makhluk yang meniarap di bumi. Kamu ini orang-orang yang hanya berkelana di bumi. Sedangkan Dia, Tuhan itu bertahta di atasnya. Bahkan bumi, kata bagian Alkitab yang lain, adalah tumpuan kakinya saja. Dan seisi alam semesta adalah tanda kebesarannya. Nah, itu yang kemudian mau dikatakan Yesaya. Apakah kamu tidak mengetahui hal demikian sejak mulanya? Tidak pernahkah kamu diajarkan dan tidak pernah kamu mendengar jika kita ini hanya meniarap berkelana sedangkan Dia bertahta? Bahkan di bagian lain bumi itu tumpuan kakinya. Apakah kamu tidak mengetahui hal demikian? Adakah di antara saudara-saudara yang merasa jika alam semesta ini bukan karya Tuhan? Karena banyaknya gempa, gunung meletus, banjir, bencana, angin topan, dan banyak musibah yang lain. Jangan-jangan bumi ini bukan hasil karya Tuhan. Kok dalam banyak hal Tuhan membiarkan ciptaannya binasa karena bencana? Dalam sejarah kan paham seperti itu disebut deisme. Paham yang melihat Allah itu hanya pencipta dan setelah Dia menciptakan, Dia biarkan saja itu. Bagaimana ciptaannya itu urusan yang sudah selesai. Itu bukan hal baru. Itu bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak lama pemahaman seperti itu ada. Itu bukan hal baru. Kita ada dalam bahaya ancaman yang luar biasa, resiko musibah. Kita merasa Allah itu jauh dan Allah tidak bertindak. Nah, ini memang lucu dan unik di kita. Kalau kita merasa sulit, kita merasa luar biasa dalam ancaman bahaya, kita merasa Allah itu jauh, Allah itu tidak peduli. Padahal sebenarnya kita yang lebih sering menjauhkan diri dari Allah kita, kan itu yang terjadi. Allah tak pernah jauh sejengkal dan sedetik pun. Ini mesti diketahui. Kenapa? Bayangkan ketika Dia katakan Dia menjadikan bumi itu adalah tahtanya, alam semesta ini adalah milik kepunyaannya seluruhnya, kan? Artinya kalau seluruhnya ini miliknya, Dia tidak akan pernah, karena Dia ada di dalamnya. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Tidak pernah. Dia tidak mungkin abai pada apa yang Dia telah ciptakan. Semua ini Dia tata dengan baik. Apa peran kita untuk penataan ciptaan Allah yang sungguh amat baik ini? Kan begitu. Allah sudah menciptakannya dengan sungguh amat baik, membuatnya dengan sungguh luar biasa. Tapi apa peran kita? Laut yang dipenuhi ikan dan terumbu karang. Ada begitu banyak masa di mana kita menghancurkan dan menjadikan laut sebagai tempat sampah yang raksasa, kan? Bahkan bencana tsunami datang, kita menuduh Allah pelakunya. Allah memang dahsyat dalam menata alam begitu indahnya, tapi kita selalu lebih hebat menuduh Allah merusak kesenangan kita dan kebahagiaan kita. Itu bagian yang pertama. Di hadapan para pembesar dan penguasa dalam sorotan ayat 23, dari sepanjang segala zaman dan tempat, adakah penguasa yang terus-menerus berkuasa? Dan ada. Kalau kita membaca ayat yang ke-23, di situ dikatakan Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja.
baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh angin badai seperti jerami. Di hadapan para pembesar dan penguasa dalam suratan 23, dari sepanjang segala zaman dan tempat, adakah penguasa yang terus-menerus berkuasa? Dan ada. Itu yang ingin dikatakan oleh saya. Kekaisaran, kerajaan Babel, Mesir, Persia, kekaisaran Romawi yang dulu menjadi penguasa dunia, di manakah mereka sekarang? Habis ditelan waktu. Yang ada adalah kepingan-kepingan jejak saja atas kejayaan itu. Tapi apakah masih tetap bertahan? Tidak. Tapi Allah, siapa pembesar dan penguasa yang menghentikan Allah itu sendiri? Tidak ada. Itu sebuah kritikan luar biasa dari Yesaya bagi orang-orang Yehuda, bagi orang-orang Israel di pembuangan pada masa itu. Tidak ada yang sama. Para penguasa itu habis masanya, habis waktunya. Tapi Allah, adakah masanya yang habis? Tidak ada. Penguasa boleh berganti, tapi Allah tak sekalipun pernah berganti. Sedahsyat apa Allah itu? Itulah sedahsyatnya, itulah kedahsyatan dan kekuasaannya yang luar biasa di antara kuasa-kuasa atau penguasa-penguasa yang ada. Bagi Israel, Allah seolah-olah membiarkan Babel menjajah mereka dan Allah berdiam. Tapi Yesaya menekankan di 24, itu tidak akan pernah ada. Allah tidak akan pernah melakukan itu karena mereka yang merasa berkuasa, mereka yang menjadi penguasa itu sesaat saja, seperti tanaman saja, sebentar saja, lesat saja, lalu kemudian seperti jerami. Nah, itu sebuah penekanan yang hebat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dua titik itu dari yang ke-22 dan 23, kita mengatakan mau itu kekuatan atau kuasa alam yang tidak bisa dikontrol manusia, mau itu kekuasaan manusia yang dianggap hebat dan berkuasa, di tangannya Allah semuanya itu tak ada artinya. Hanya secuil tai kuku saja itu kekuatan-kekuatan itu di hadapan kuasa Allah yang maha dahsyat itu. Seganas apapun angin ribut di Danau Galilea, Yesus hanya menghardiknya, mengangkat tangan, danau menjadi teduh sekali. Kan begitu dahsyatnya itu kuasanya. Lah, apalagi yang lain, sehebat apapun persekongkolan jahat untuk memenjarakan Petrus pada awal-awal pekabaran Injil, ketika gereja mulai berkembang, Allah berkuasa untuk mengeluarkannya di malam hari, ketika semua para prajurit-prajurit tidak bisa bertindak apa-apa, dan besoknya ada di bait Allah. Semua kuasa itu berteluk-taluk di hadapan kuasa Tuhan, kan? Yesus. Lalu kisah Petrus menunjukkan bahwa entah kuasa alam, entah kuasa manusia, tidak ada yang mampu melawan kuasanya Tuhan itu sendiri. Tidak bisa. Lah manusia apa? Mungkin kita punya bawahan, mungkin kita punya anak buah, tapi itu punya jam kantornya. Di tempat kerja saja, dia bisa menyapa kita bos, tapi di luar bisa jadi dia bisa lebih bos dari kita misalnya. Di masa tertentu kita mungkin punya bawahan dan merasa menguasai hidup orang lain. Tapi sampai kapan dan sampai di mana? Setelah kita tua, purna bakti, pensiun, mana lagi ada orang yang mau jadi bawahan? Orang mau jadi bawahan saat kita ada kekuatan, kan? Tapi Allah, dari orang yang menguasai orang lain sampai orang yang dikuasai, semuanya menaruh harap pada sang penguasa tunggal itu yang tidak bisa ditawar-tawar kuasanya atau bisa disuap disogok agar bisa melunak. Allah dahsyat. Kan begitu, dari orang yang berkuasa sekalipun, yang merasa paling hebat sekalipun, tetap tunduk di hadapan Allah. Dari orang yang sama sekali merasa tidak punya daya sekalipun, juga tetap tunduk pada Allah yang sama. Nah, bisa kita bayangkan ya, jika penguasa berdoa, doanya seperti ini, agar selalu dijaga oleh Tuhan untuk berkuasa. Lalu bawahannya berdoa pada Tuhan yang sama, semoga pimpinannya yang berkuasa itu segera berakhir kuasanya dan dia yang menggantikannya. Jadi penguasa berdoa supaya tetap berkuasa. Lalu orang yang dikuasai juga berdoa supaya penguasanya ini segera berakhir kuasanya. Mana yang akan doanya didengar oleh Tuhan? Pasti didengar dua-dua doanya, kan? Kan Tuhan hanya mendengar doa. Tapi jika ditanya mana yang akan direspons atau dijawab oleh Tuhan, ya sama. Doanya akan dua-dua direspon, tapi tentu dengan cara dan maunya Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa itu. Ini yang sering kita bahasakan. Tuhan itu punya kuasa dan dia mampu melakukan apa saja. Tapi apakah Tuhan mau selalu sewenang-wenang? Tidak, kan? Manusia hanya punya banyak mau, punya banyak kehendak, punya banyak keinginan, tapi dia terbatas kuasanya untuk melakukan apa saja. Bayangkan jika kuasa manusia itu tak terbatas, apa yang terjadi? Sedangkan sudah neto-neto terbatas itu kuasanya, manusia masih merasa tidak terbatas kuasanya. Dan karena itu sering ponga, sombong, luar biasa angkuh atas orang lain, padahal
Tidak ada sebenarnya kalau kita merenungkannya dengan baik. Belum kita bicara soal bagaimana Kristus telah mati dan bangkit dari kematian. Kurang dahsyat apa coba itu Allah kita? Semua orang menghindar dan lari dari kematian, tapi Kristus menghadapi kematian dengan tenang, bahkan melampaui kematian itu dengan hebat. Kurang dahsyat apa Tuhannya kita? Jadi di hadapan alam itu takluk di hadapan manusia itu takluk di hadapan kematian takluk pada Tuhan kita. Kurang dahsyat apa coba? Nah, kalau Allah kita yang seperti ini yang kita punya, apalagi yang menjadi kerisauan dan kekhawatiran kita? Itu Allah kita, Allah dahsyat, menyelesaikan apapun dan menghadapi apapun. Makanya Yesaya menggugat lagi di ayat 25 ketika dia mengatakan, "Diakan siapa kamu samakan aku, firman Tuhan yang Maha Kudus. Tidak ada yang sama seperti aku. Tidak ada Allah yang sama seperti aku. Tidak ada." Tapi kita lebih sering menganggap uang kita lebih hebat untuk menolong kita daripada Tuhan. Materi kita lebih mampu untuk menyelamatkan kita daripada Tuhan. Kita sudah samakan Allah itu dengan materi, dengan uang, kalau kita lebih mengandalkan itu semua. Saya pernah mendengar begini. Ada seorang tua yang punya anak ingin jadi aparat, mungkin tentara atau polisi waktu pada masa itu, dan dia sudah siapkan tanah 2 hektar untuk anaknya. Dia cerita begitu sama saya. Saya lalu tanya, untuk apa tanah 2 hektar itu? Saya pikir tanah 2 hektar itu untuk menjadi hadiah bagi anaknya jika anaknya lulus, menjadi stimulus, rangsangan bagi anaknya supaya hebat mempersiapkan diri. Tapi kagetnya saya ketika dia mengatakan bahwa tanah 2 hektar itu mau dijual, angkanya 300 juta sebagai pembayaran masuk tentara. Apa? Pembayaran 300 juta untuk masuk tentara? Saya lalu mengatakan, di mana imannya Bapak, di mana doanya Bapak, dan di mana Tuhannya Bapak? Seolah-olah Tuhan Bapak, imannya Bapak, doanya Bapak tidak mampu untuk menolong Bapak pada perkara seperti itu. Serendah apa Bapak memperlakukan Tuhannya kita? Nah, lebih hebat itu dari siapapun. Lebih hebat dan lebih mampu melakukan apa saja dari uang Bapak yang 300 juta untuk menolong anak Bapak masuk tentara atau polisi pada saat itu. Tapi itu kan realitasnya. Kita lebih sering menyamakan kekuatan Allah kita dengan hal-hal seperti itu. Kekuatan ini tidak ada ampunnya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Allah kita yang dahsyat. Sudah 3 saudara-saudara lihat kan? Di hadapan alam dia berkuasa, di hadapan manusia apalagi, di hadapan kematian pun apalagi. Jadi mana sisi hidup kita yang tidak mau dikuasai oleh Allah yang dahsyat itu? Tapi kita yang kadang-kadang pura-pura tidak mau seperti itu. Banyak yang sering seperti itu kan, menyamakan Tuhan dengan materi, kepintaran dan lain-lain. Kasihan pakai banget sebenarnya hal-hal seperti itu. Makanya ketika kita membaca bagian terakhir dari bacaan kita yang mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jadi tersandung. Artinya orang-orang yang merasa bahwa dia kuat pada akhirnya memang akan jatuh, tidak akan punya kekuatan lagi. Tapi orang yang kemudian dikatakan oleh saya bersandar pada Tuhan, mungkin tidak punya banyak uang, mungkin tidak punya banyak materi, tapi dia punya Allah yang dahsyat, semuanya itu bisa akan selesai. Bandingkan kalau kita mengandalkan segala materi kita, kekuatan kita, lalu mengabaikan Allah yang dahsyat itu, mungkin kita berhasil. Tapi percayalah, hasil itu tidak akan pernah menuntun kita sampai pada sesuatu yang baik seutuhnya. Percayalah, karena kita akan menjadi lemah dan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata 31, mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kekuatan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Semoga saudara-saudara menjadikan Allah yang dahsyat itu sebagai pegangan, perisai, penuntun dalam banyak hal. Karena kita terus berjalan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan tidak akan menjadi lelah seperti Raja Wali. Sebaliknya, ketika bukan Tuhan yang menjadi pegangan kita, mungkin kita hanya merayap, tapi itu juga membuat kita lelah. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang baik boleh merenungkan sabdamu di hari ini. Tuhan dimuliakan, kami telah melihat bahwa Engkau berkuasa begitu hebat dan dahsyat dalam seluruh lini hidup kami. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami, senantiasa menjadikan Engkau sebagai dasar penuntun terang dalam segenap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan tanggung jawab keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati kami dan segala yang kami cita-citakan, rencanakan, Tuhan memberi kami hikmat, semuanya kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang lemah,
Tuhan terus senantiasa kuatkan, lanjutkan pertolongan bagi kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.